Makam yang terpanjang adalah makam Nabi Adam. Dan kalau di wilayah Nganjuk, ini adalah makam yang terpanjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa semuanya, jadi masih bersama Pak Darminto yang di video kemarin sudah tayang, dan hari ini kita ajak beliau untuk lanjut bolang, bahasa kerennya nggih Pak Minto nggih. Kita bolang, kita review sebuah tempat yang dimana dulu tempat ini ada kaitannya dengan video yang sudah tayang kemarin dan harus melewati sawah ini yang karena lokasinya ada di seberang sana. Pak Minto, ini masih ikut Kecamatan Lengkong ya? Sama ya, Nganjuk, dan di sana itu makam siapa yang ada di sana itu? Nama aslinya memang nggak pernah terdengar, cuma ya kita Mbah Udin, Kiai Udin gitu aja ya, Kiai Udin. Kiai Udin, beliau dimakamkan sekalian dengan istrinya. Kita sambil jalan, karena kita menuju ke saudaranya Mbah Budo. Mbah Budo ya. Terpisah karena beda keyakinan ya. Ya semoga hal itu sebagai pembelajaran juga, memberi pembelajaran, inspirasi bagi kita. Sebuah persaudaraan ya yang sudah terjalin, saudara kandung ya. Sepertinya ya. Saudara kandung. Ketika berbeda keyakinan yang awalnya Buddha, Mbah Jamaluddin karena menganut ajaran Islam itu lebih menjauh, meninggalkan lokasi semula dan mengasingkan diri di sana dan dimakamkan di lokasi tersebut, Jadi kita harus melewati sawah ini yang tentunya ini sepatu penuh dengan lumpur karena habis hujan. Gak jauh juga itu ya yang di bawah pohon besar itu, Ya betul. Tempat itu katanya juga terkenal angker, Pak. Ya seperti itulah bagi mereka yang menganggap angker. Sebenarnya apa ya Mas ya? Tiada tempat itu yang tidak angker. Hampir semua tempat itu angker. Maksudnya ya? Kita bisa penyesuaian saja. Tidak. Jadi memang yang dipundenkan atau dikeramatkan masyarakat lokal Jawa itu angker ya. Yang sungai itu yang sebelah mana? Bentar, nanti kita lewati juga. Jurang Mas ya. Jurang. Waktu itu jurang dalam sekali. Dan saya masih tahu itu waktu saya kecil itu jurang itu dalam sekali. Oh jadi jenengan juga waktu itu sering main-main di tempat itu? Sering. Ya namanya anak-anak gitu. Rasa penasarannya itu kuat banget. Jadi tempat yang sana itu yang sekarang sungai itu dulunya jurang. Jurang. Hanya terpisahkan sungai dan sawah. Nah ini kita sudah mendekati tepian jurang pemisah. Jadi memang betul-betul jurang, secara fisik kelihatan jurang, tapi ini pemisah antara dua saudara yang karena mereka pengalaman hidup mungkin ya, itu memang sudah dikendai yang widi, berbeda keyakinan. Ini kita ke tempatnya Mbah Jailuddin, monggo. Okay. Jadi jurang di waktu jenengan masa kecil itu sebatasnya mana sebatasnya? Ini tepi jurang seingat saya, tapi ini masuk tepi jurang yang paling barat ini. Yang sekarang menjadi sawah ini ya? Ditanami cabai ini. Berarti ini jurang dalam banget ya? Wah, dalam ini. Bahkan di sini nih waktu itu banyak bulus. Bulus tahu daun bulus ya? Banyak bulusnya. Memang gini ceritanya. Aku gelem pisah, Kang Mas. Saya mau berpisah dan saya tulus tidak punya pamrih apa-apa. Makanya ini dinamakan jurang tulus atau kali tulus. Dan di sini ternyata banyak penghuninya itu dawang, bulus, kura-kura itu loh Mas. Dan itu bisa dikonsumsi warga sini. Ini sudah sempit sekali nih. Ini namanya jurang tulus. Jurang tulus. Nah, artinya Kiai Jamaluddin ini tulus sekali memisahkan diri daripada saudaranya dan tidak membawa apapun. Tidak membawa apapun. Oh, gitu. Iya. Tidak membawa apapun. Memilih di ini. Ya karena ketulusannya. Dan nanti terbukti ketulusannya itu dibawa sampai menjadi jasadnya ketika beliau meninggal. Jasadnya itu tidak wajar seperti orang biasa tapi panjang. Siap. Dan itu kita ingat bahwa lamun sira mati ikhlas di sini mayit itu dawa ngaten niku lho, ikhlas pisan nggih. Dan nanti kita buktikan. Nah ini jurang Mas dulu, jurang betul.
Sekarang menjadi sungai yang sudah dangkal nggih Pak nggih? Sudah dangkal karena nggak ada adanya kan pemerintah sudah mengatur sehingga airnya itu masuk ke namanya waduk Berpuh itu Mas. Waduk itu ya. Itu dulu kalau saya apa itu angon kebo, yang kebo itu ke sini. Di sini. Iya, betul. Karena ini juga dekat sekali dengan pemukiman warga nggih. Betul. Nah, ini kita masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang Jamaluddin. Kita sudah sampai ya teman-teman di lokasi makam yang dimana makam ini beda dengan makam-makam pada umumnya, sangat panjang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaluddin. Ya, alhamdulillah kita sudah bisa sampai juga di lokasi yang sama di perbukitan nggih, Pak Minto nggih. Nggih. Di atas bukit yang di sekeliling tempat ini juga persawahan yang datarannya lebih rendah. Makam yang Jamaluddin yang dimana dulu beliau memang tinggal di sana di Bukit Udo. Pak Minto bisa disampaikan cerita tentang yang Jamaluddin ini dan seperti apa ceritanya, kok sangat unik sekali ini makam, beda dengan makam-makam orang biasa. Sangat panjang sekali, kurang lebih kalau nggak salah ini sekitar 5 meter nih. Monggo, Pak Minto. Beliaulah yang dari awal mengikuti yang Budo. Namun karena perjalanan hidup waktu beliau menjadi salah satu mualaf, yang akhirnya menjadi betul-betul seorang yang menguasai dalam hal ilmu Islam. Dan seperti janjinya beliau saya harus berpisah, Kang Mas, memang beliau ketika wafat dimakamkan di sini dan beliau ini benar-benar ikhlas. Seperti tadi kita sudah melewati namanya Jurang Tulus dan dari kakek-kakek saya dulu ceritakan bahwa ketulusan hati membawa jasad beliau itu sepanjang 5 meter ini, panjang sekali. Ini bukti bahwa beliau memang betul-betul tulus. Yang diharapkan bukan harta benda yang sifatnya duniawi tapi keriduan daripada Ilahi Ta'ala. Man bagi penjenengan sing ziarah wonten mriki silahkan monggo, tapi dengan amalan-amalan ajaran Islam gitu. Dan di sini jangan mengharap seperti tadi bahwa di sana ada putuk tempat harta karun. Di sini tidak ada, yang ada cuma memang hati menjadi tenang, damai, dekat sekali dengan Yang Maha Kuasa itu. Ini kan suatu keajaiban, bisa dibilang adalah suatu mukjizat dari Tuhan yang dimana manusia yang Jamaluddin ya sebelumnya adalah manusia biasa ketika menganut agama Buddha dan setelah mendalami agama Islam beliau ini memiliki yang Jamaluddin kan untuk tinggi dari orang-orang biasa itu kan mungkin seperti istrinya ini ya tingginya ya. Ini mungkin orang dulu sudah sangat tinggi sekali, ini ada kalau kurang lebih 2,5 meter ini ya dari separuh dari istrinya. Nah ketika sudah dimakamkan Eyang Jamaluddin itu modot gitu ya, gitu ceritanya. Mungkin seperti itu ya. Karena seperti jenazah sampaikan tadi, seperti apa di sana tadi? Keikhlasan nih, ketulusan tadi ya. Ini menjadi bukti bahwa jasad yang menghadap Ilahi dengan tulus itu akan panjang. Nah, ini adalah bisa jadi orang atau manusia terpanjang di dunia setelah Nabi Adam, kan gitu ya. Karena makamnya lebih dari 5 meter. Karena di beliau lebih memilih memeluk agama Islam ini, dan setelah memeluk agama Islam ini itu ketika di akhir hayatnya meninggal itu modot menjadi panjang kan gitu ya. Betul. Manusia terbesar terpanjang di dunia setelah Nabi Adam kan gitu. Sebenarnya ini tidak ada di dalam tuntunan Islam, cuma juga asli dari Buddha ini, bahwa menungso urip kuwi duwe takaran loro, nalika mati sak detik sak pengawe. Niku nek tiyang lumrah. Itu kalau orang wajar ya. Sak detik sak pengawe itu kita berdiri lalu gini, berarti ini panjang kita. Tapi penjenengane yang Jamaluddin ini 2 kali 2 detik 2 pengawe. Ini artinya satu sisi darah dan dagingnya itu memang mungkin ada
kaitannya dengan apa yang waktu itu diyakini. Yang kedua yang sedek sak pengawe meneh, beliau sudah mencapai yang namanya sufi atau dalam Islam tataran tinggi. Begitu. Jadi ini rong detik sak pengawe namanya. Jadi sak detik sak pengawe tambahnya sak detik sak pengawe. Kalau mungkin Nabi Adam itu telung detik telung pengawe, misinya sebagai Rasulullah pribadi, juga sebagai ketakwaan kepada Allah. Itulah manusia. Dan itu sebenarnya nggak boleh dibedakan, tapi memang manusia harus tahu yang sebenarnya. Tidak ada ilmu itu yang tersembunyi. Ini sudah zamannya semua harus terbuka. Dalam arti itu baik bisa dilanjutkan, sedangkan kalau jelek kita tinggalkan. Baik saudaraku, ini saya juga ingat atau memahami bahwa makam yang terpanjang adalah makam penjenenganipun Nabi Adam. Di Bapak Adam itu makamnya terpanjang sampai sekarang. Dan kalau di wilayah Nganjuk, setahu saya ini adalah makam yang terpanjang penjenengan yang Jainuddin ini. Ini bukan karomah penjenengan itu, tapi memang petunjuk pada anak cucu sebagai bukti. Ini ada dua pohon, yang satu namanya pohon kepuh, ya buahnya seperti saya pegang tadi, kepuh. Nah ini kepuh. Dan satu namanya kalau yang biasa itu beringin, tapi namanya panggang. Ini dua jenis ini satu, berarti satu tapi dua tapi satu. Inilah ini apa yang diajarkan Eyang Jamiluddin Werwo, ya Werwo. Lamun di alam pepadang panggang itu ridho ikhlas tulus ngadepi urip kuwi ngeten iki menjang. Sedone dawa, betul-betul tidak bisa diduwur orang ngungkul-ngungkuli, harus sesamane urip. Bukti ketulusan Eyang Jamiluddin dalam hidupnya, dalam pengabdiannya, dalam bersaudara maupun dalam beriman. Hidup janganlah eker-ekeran dalam arti berebut kebenaran, tidak ada. Ketulusan itu buktikan. Kita tidak usah mendem jero, mikul dhuwur, tapi tunjukkan bahwa sak detik sak pengawe itu dapat dilampaui dengan ketulusan. Seperti yang Jamiluddin ini. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Nabi Adam itu panjang sekali. Karena beliau memang betul-betul menyerahkan diri pada Allah dan berbakti dalam hidupnya. Ya ini yang Jamiluddin seperti ini juga. Ini adalah bukti ketulusan. Nah mungkin sekali lagi saya tegaskan, ini adalah makam terpanjang yang ada di Kabupaten Nganjuk, atau mungkin di wilayah Pulau Jawa ini. Oke. Begitu yang bisa saya sampaikan. Oke. Sedikit saya rangkum tentang yang disampaikan Pak Darminto. Ada dua pohon ya, yang dimana ini ada pohon panggang sama pohon kepuh. Itu adalah dua pohon yang berbeda jenis, namun bisa menjadi satu. Ini adalah filosofi yang dicontohkan yang Jamaluddin ini dengan Mbah Budo. Mereka itu bersaudara. Bersaudara, dua orang bersaudara, walaupun terpisah oleh jurang yang begitu dalamnya di sana yang dinamakan Sungai Tulus, namun hakikatnya mereka itu masih tetap saudara, walaupun berbeda akidah atau kepercayaan. Kan gitu. Ini adalah pelambang yang sudah nyata, walaupun berbeda agama, berbeda keyakinan, berbeda kepercayaan, namun kita semua masih satu Tuhan yang Maha Esa. Kan gitu. Terima kasih Pak Darminto sudah menyampaikan semua ulasan yang jenengan ketahui tentang makam Mbah Jamaluddin yang ada di Nganjuk ini. Mugi panjenengan pinaringan sehat selalu. Amin. Dongo tinongo. Dan untuk pemirsa semuanya, untuk tayangan kali ini saya akhiri sampai di sini dulu di wilayah Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, bersama Pak Sudarminto. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu narasi yang kami sampaikan maupun tayangan dalam video kali ini, karena kami sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari salah, khilaf maupun lupa. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.